Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN BPG dalam jabatan tahun 2024 UIN 1 Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Hamidin Ahmad, peserta BPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 mahasiswa UIN 1 Tulungagung. Saya mengajar di SMK Budi Utomo Cikaung, Kabupaten Subang. Kemudian saya akan membuat video yang berjudul Jauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina pada kelas 10. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama video yang akan saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen nama kalian dengan syarat yaitu menyebutkan nama satu orang, kemudian kalian melanjutkannya kepada teman yang dipilihnya. Yang pertama, Bapak sebut Siti Nur Khotimah. Siti Rohmah, Yuka Aulia, Siti Kasika, Siti Janji, Aulia, Sisantika, Kalistiawan, Siti Nurayana, Desi Nurhayati, Khairul Nisa, Ya Maria, Ilis Kurnia, Muhammad Fajar, Rahman Said, Muhammad Rizky, siapa sudah lengkap? Ya, alhamdulillah ya, berarti teman-teman kita sudah hadir semua. Tidak ada yang tidak masuk, sakit. Bapak akan melanjutkan dengan ice breaking ya, agar kalian semangat dan fokus dalam pembelajaran. Ice breakingnya yaitu berupa tepuk tangan. Kalau Bapak bilang tepuk 1, kalau Bapak bilang tepuk 2, kalau Bapak bilang tepuk 3, kalau Bapak bilang tepuk 4, kalau Bapak bilang tepuk 5. Paham? Nah, sekarang kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, terima kasih. Nah, coba sekarang Bapak bilangnya dengan cepat ya, biar kalian fokus. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 5, tepuk 4. Baik, tepuk tangan. Itu sudah melatih
fokus ya, bahwa kalian belajar itu bisa fokus. Nah, kemudian untuk materi pada pagi hari ini yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bapak akan menayangkan sebuah video. Kesalahan yang menghancurkan masa depanku. Kesalahan yang tak pernah aku harapkan pun harus terjadi. Percobaan dan ketidakhati-hatianku membawaku ke jurang kehancuran. Semua sudah terjadi. Aku terus lagi memutarkan waktu. Kalau saja aku mendengarkan yang saya pernah, mungkin kejadian tak semuanya. Pacar kamu siapa, Esti? Ramji. Ramji yang dulu masih pas satu itu? Iya. Kalau kamu, kalau aku ya nggak mau nanti sama kamu itu. Kalau kamu kan itu? Kalau aku sih lebih ngejadian ini. Karena kalau juga dengar tentang untuk pembahasannya. Dan menurutku pacaran itu adalah hidup banget. Fatima lagi seru banget sama ceramah. Yuk kita pergi aja ke Mami. Males dengerin dia. Yuk. Cewek
disebut bukan kegiatan di mana di situ mah nggak berani tinggal punya bukan mana rumah kunci nanti kalau ada apa-apa kan tinggal bilang ibu ya cowok itu beda sama cewek kalau cewek itu berbekas kalau gimana bekasnya coba aman kan ya memang terus ya cewek kalau bisa pacarin soalnya mereka masih ada di mereka sama kita sudah telepon ya karena alasan kita terus mereka adalah mengorbankan masa depannya kita. Saya, kamu kayaknya lebih baik menjadi Ramji deh. Wah, sebenarnya Ramjinya kenapa? Jadi kemarin itu dia temen-temennya itu kayak bermasalah gitu. Soalnya mereka, aku lihat nongkrong di kamar sebelah. Jadi itu kamu terima, kamu ini kan aku pacaran sama Ramji. Wah, enggak. Astagfirullah, Hesti, maksud aku nggak gitu. Hesti, Nah, ini tuh kemana? Terus aja Ngapain? ayo kita aja Udah, yuk. Ramji, aku hamil. kamu bilang Ya, aku langsung ingin aku udah dibawa pulang. enggak kamu harus gugurin kandungan itu Itu untuk keputusan dan kamu bukan langsung lagi. pokoknya aku nggak tahu kamu harus gugurin kandungan itu atau nggak kamu juga masih belum bisa Ramji, Ramji, kamu dengerin aku dulu. Ramji. Ya, baik. Setelah kalian nonton video ini, apa yang kalian lihat dari tayangan tersebut? Coba kelompok 1. Apa yang kalian lihat dari tayangan tersebut? Ya, Jaskia apa? Jadi kita nggak boleh mendekati pergaulan bebas. Ya. Nanti akan berdampak pada diri kita sendiri. Ya, betul. Tentang kelompok 1. Kemudian buat kelompok 2, silakan Siska. Apa yang kamu lihat dari tayangan tersebut? Tidak boleh mendekati. Ya, betul. Tidak boleh mendekati zina. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3, silakan Desi. Apa yang kamu lihat dari tayangan tersebut? Ya, akan merusak masa depan. Betul. Bertahan. Selanjutnya buat kelompok 4, Syaril, apa yang kamu lihat dari tayangan tersebut? Nah, ya supaya kita mendekati zina ya betul. Supaya tidak boleh mendekati zina. Oke, semuanya betul ya. Jadi ketika kita melihat dari tayangan tersebut, bahwasanya apabila kita melakukan pergaulan bebas, tadi contohnya seperti pacaran ya, kemudian melakukan hubungan seksual atau hubungan luar nikah, maka akan
terjadi hamil ya. Setelah hamil itu pasti kan akan berdampak pada masa depannya. Jadi masa depannya akan jadi suram, kemudian tidak jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan menayangkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala ni'mati. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama perlu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat dan salam tertujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bawa kita dalam perjalanan Islamnya. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan yaitu materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menerapkan nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari pergaulan bebas dan zina sesuai dengan isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik mampu menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nur. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita bersama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya yaitu Bapak akan membacakan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Quran surat An-Nur ayat 2 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani faqdu lawan ilman jalda wala ta'khudhukum bima faqbil in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhad ajabul maqtal minal yang artinya pezina perbuatan pezina diulangi adalah masing-masing dari keduanya satu sekalian. Janganlah rasa kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama, untuk mengajak kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan dalam melaksanakan hukuman mereka dan disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video dan kalian harus bekerja sama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang ada di video tersebut.
Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang bercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya baik. Nah, setelah kalian melihat tayangan tersebut, Bapak akan menyajikan sebuah permasalahan yang harus kalian selesaikan ya dalam lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak akan memberikan lembarnya. Baik, sekarang silakan kalian diskusikan permasalahan tadi ya. Permasalahan apa saja yang sudah dibahas dalam materi tadi, yaitu tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti Bapak akan mengawasi kalian satu persatu per kelompok. Untuk tugas individunya ada 5 soal ya. Yang pertama itu ini untuk tugas individu, jelaskan pengertian zina dan pergaulan bebas. Kemudian yang pertanyaan keduanya, jelaskan mengapa pergaulan bebas dan zina dilarang oleh Allah. Yang ketiganya, jelaskan mengapa pergaulan bebas dan zina baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, jelaskanlah langkah apa yang dapat menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kelima itu jelaskan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, itu tugas individu. Kemudian selanjutnya tugas kelompoknya. Nah, ini tugas kelompoknya yaitu tontonan video pembelajaran yang telah dibicarakan pada proyektor yang tadi. Nah, kemudian diskusikan hasil jawabannya dengan teman kelompok. Kemudian ketiga, presentasikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Baik, untuk diskusi ini Bapak akan melihat perkembangan tugas kelompok yang sudah kalian laksanakan. Silakan kalian diskusi tentang masalah yang tadi.
yang sudah Bapak sampaikan pada Al-Quran tadi ya, yaitu Quran tentang surat Al-Isra dan surat An-Nur ayat 2. Nanti Bapak sudah bagikan ya. Terus kalian nanti selesaikan di lembar LKPD-nya. Sekarang Bapak tanya kepada kelompok 1. Kelompok 1, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu perilaku yang menyimpang. Istilahnya bebas, yaitu melewati batas-batas norma yang ada. Ya, betul. Jadi pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang, yang melewati batas-batas ya atau norma agama yang ada. Nah, kemudian untuk kelompok 2, mengapa dilarang mendekati zina? Karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya, karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk ya. Jadi sangat dilarang dalam agama Islam itu untuk melakukan zina. Kemudian ketiga, apa yang terjadi jika melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Akan mengakibatkan ancaman kehidupan pribadi dan merusak masa depan juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dengan teman keluarga dan daerah. Ya, betul. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 4. Pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, karena pergaulan bebas itu merupakan hukuman yang sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian kita akan refleksi ya dalam pembelajaran ini. Sudah sejauh mana kalian menerapkan materi pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan kalian sehari-hari? Coba untuk kelompok 1, silakan jawab. Ya, betul. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 2, apa yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ya, betul. Menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu akan menjauhi dari perbuatan zina. Ya, ketika kalian menutup aurat maka tidak akan sampai terjadi hal pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian kelompok 3, apa sudah kalian terapkan? Ya, betul. Tidak berpacaran ya. Karena berpacaran itu salah satu hal untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Kemudian kelompok 4 apa? Bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai dan prinsip yang sama dalam menjalankan ajaran Islam. Ajaran agama. Ya, jadi bergaul dengan orang-orang yang memiliki prinsip yang sama dalam ajaran Islam, atau dengan kata-kata lainnya itu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bukan untuk semua kelompok. Nah, selanjutnya kegiatan terakhir ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran ini yaitu bahwasannya setiap manusia itu dilarang untuk melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina ya, karena akan mendatangkan kepada kemudaratan, keburukan atau ketidakbaikan. Kemudian zina juga ada hukumannya baik di dunia maupun di akhirat. Terus zina itu terbagi dua, yang pertama zina muson, yang kedua zina belum muson. Zina muson itu adalah zina bagi orang yang sudah menikah, dan zina belum muson itu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah dua-duanya, dan hukumannya itu berbeda. Kalau zina muson itu hukumannya yaitu
dilemparin batu sampai meninggal, kemudian dikubur, ya cuma dilihatin kepalanya saja. Dan kemudian kalau yang jinahnya bermuson itu dicambuk 100 kali dengan cambukan tersebut yang sangat keras ketika kalian belum menikah. Nah, kalau melakukan jinah maka akan dicambuk 100 kali. Cambuknya itu pakai rotan, ya rotan yang panjang. Nah, kalian itu dicepret dari belakang, ya sampai benar-benar kalian merasa jerah dan tidak boleh ada sebelah belas kasihan. Jadi jangan sampai kelaunan yang bukan, tetapi harus kencang, ya. Kemudian yang terakhir yaitu coba dari kelompok 1 ada pertanyaan enggak? Ada Pak. Ya, apa? Apa perbedaan pergaulan bebas dan pergaulan izin? Ya, jadi perbedaannya itu yaitu kalau pergaulan bebas itu yaitu pergaulan yang didasari dengan kebebasan atau tidak dengan norma-norma agama. Contohnya seperti minuman keras, kemudian dia melakukan hubungan seksual di luar nikah, ya, kemudian dia tawuran, kemudian pacaran dan hal-hal buruk yang terjadi di kalangan remaja yang tidak sesuai dengan norma. Nah, kemudian kalau zina itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan yang tidak memiliki ikatan pernikahan, ya itu dinamakan dengan zina. Untuk kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, berarti Bapak anggap ini sudah selesai, ya. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kemudian Bapak sudah memberikan instruksi, ya, bahwa kalian akan mengerjakan tugas kalian di rumah, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.